Pagi anak-anak yang terkasih. Pagi ini kita berjumpa kembali di tahun baru, tahun pelajaran 2020-2021. Kita patut bersyukur pada Tuhan atas rahmat yang diberikan kepada kita, sehingga pagi ini kita bisa berjumpa kembali meskipun dalam situasi pandemi yang sampai saat ini masih melanda kita semua. Anakku yang terkasih, pagi ini saya akan menyampaikan sesuatu berkaitan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar yang nanti akan kita laksanakan pada tahun pelajaran baru nanti. Dalam situasi yang kita alami bersama-sama saat ini, tentu kita juga harus bijak, harus penuh pemikiran yang menjadikan kita bersama-sama ikut merasakan bersama-sama dalam situasi yang sedang kita rasakan saat ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan metode pembelajaran yang kita jalani di tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum saya masuk pada materi inti, mari kita bersama-sama melihat situasi yang sedang kita alami bersama-sama saat ini. Kita akan lihat terlebih dahulu bahwa saat ini kita masuk pada masa pandemi COVID. Sebenarnya apa sih COVID itu sendiri yang sudah kita dengar setiap saat? Mungkin sudah sangat sering kita dengar bahwa COVID itu sebenarnya merupakan akronim dari Ko-nya itu corona, V-nya itu virus, lalu D-nya itu disease, artinya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini muncul pertama kali di kota Wuhan, negara China pada akhir tahun 2019. Dengan munculnya virus tersebut, manusia di muka bumi yang saat ini merasa bersama-sama merasa bingung. Bingung apa? Orang semua selalu serba salah, berbuat salah, tidak buat juga salah. Dan bahkan antar manusia pun saling curiga. Satu dengan yang lain merasa jangan-jangan teman saya ini terkena virus, atau kita juga merasa jangan-jangan saya juga sudah terkena virus. Tidak hanya antar teman, tetapi di dalam keluarga pun kita juga bisa merasakan saling curiga lebih ketika salah satu di antara keluarga kita sedang dan atau baru-barunya dari luar kota misalnya, jangan-jangan nanti di sana terkena virus. Nah, rasa percaya itu semakin memudar di antara kita. Boleh dikatakan kita sering curiga, dan bahkan akibat dari virus ini mengakibatkan seluruh sektor menjadi lumpuh, menjadi lemah. Terlebih pada saat awal pandemi COVID. Nah, mari kita lanjutkan bagaimana dengan dampaknya pandemi COVID ini terhadap sektor pendidikan. Karena dunia pendidikan juga terkena imbas dari pandemi COVID ini. Kita bisa melihat yang pertama, dampak dari pandemi tersebut adalah kegiatan belajar mengajar hampir semua sekolah, bahkan semua sekolah berhenti mendadak pada saat awal virus tersebut masuk ke negara kita. Pendidik maupun para siswa juga merasakan tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu apa yang coba buat dengan situasi yang seperti itu.
semuanya menjadi bingung. Nah, pemerintah mengambil kebijakan bahwa kegiatan pembelajaran harus berlangsung di rumah masing-masing siswa. Bahkan pendidik pun juga menjalankan kegiatannya dari rumah. Peristiwa tersebut mengakibatkan kegiatan pembelajaran menjadi tidak efektif lagi. Penyebabnya banyak hal. Ada sebagian dari para pendidik pun juga belum menguasai teknologi kalau harus menyampaikan materi secara online. Orang tua pun juga demikian. Bahkan ada sebagian orang tua yang merasa stres karena harus mendampingi anak yang biasanya dilepas begitu saja, sudah ditanggung jawab sekolah. Nah, saat ini orang tua harus mendampingi anak-anak yang harus belajar di rumah. Karena tanpa pendampingan dari orang tua, jelas anak-anak merasa pada saat belajar di rumah, misalnya, wah ini saatnya saya libur sehingga bebas tidak melakukan aktivitas apapun juga. Nah, baik pendidik, orang tua maupun anak sama-sama mengalami situasi yang tidak nyaman. Terlebih orang tua yang mungkin dalam hal teknologi sangat tidak menguasai, sehingga banyak ungkapan-ungkapan yang menjadikan situasi malah tidak menjadi baik, malah menjadikan situasi semakin tidak nyaman, baik orang tua di rumah maupun anak sendiri. Lambat laun kegiatan yang berlangsung tersebut menjadikan kebosanan pada diri anak-anak. Nah, situasi yang seperti ini tentu harus ada suatu tindakan atau perbuatan atau satu hal yang bisa menjadi baik guru, orang tua maupun anak merasa nyaman pada saat situasi seperti ini. Maka setelah kurang lebih 3-4 bulan ini para siswa belajar di rumah dan guru mengajarnya pun juga dari rumah, maka ada suatu tatanan baru, kehidupan baru yang harus dijalani bersama-sama. Nah, tatanan baru atau diistilahkan yang sangat populer saat ini dengan new normal itu yang seperti apa? Yang dijalankan oleh semua insan, utamanya yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, secara umum boleh kita melihat bahwa tatanan kehidupan yang baru itu kita harus yang pertama mengubah gaya hidup, mengubah cara hidup kita, yang antara lain bisa disampaikan di sini yaitu harus berpola hidup sehat. Nah, bagaimana itu berpola hidup sehat dan kehidupan baru ini? Ketika kita keluar rumah, kita harus bermasker. Yang dulu orang pakai masker itu hanya dipakai pada saat tertentu saja, mungkin karena udaranya yang buruk mungkin. Tapi saat ini karena virus tersebut, maka kita kalau keluar rumah harus bermasker. Kemudian yang kedua yaitu dimanapun kita berada, terlebih ketika di kerumunan banyak orang, kita harus menjaga jarak paling tidak 1 meter dengan orang lain supaya kita terhindar dari virus tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kita harus selalu mencuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir.
Namun secara berpergian dari rumah, keluar dari rumah, ada baiknya kalau kita juga menyiapkan hand sanitizer. Ini untuk antisipasi jika kita ke suatu tempat atau melakukan sesuatu, ya kita bisa cuci tangan, bisa kita ganti dengan hand sanitizer tersebut. Dan juga kita harus mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada, di tempat ibadah, di tempat umum, itu ada protokol kesehatan yang kita ikuti supaya kita bisa terhindar dari virus yang sedang melanda saat ini. Dan bahkan saat ini pemerintah melalui Menteri Kesehatan telah mengeluarkan suatu keputusan yang berkaitan dengan kehidupan baru atau new normal tadi. Yang antara lain bisa kita lihat di sini. Yang pertama, ketika kita baik itu pekerja, pelajar mau ke tempat aktivitas, yang harus diperhatikan adalah yang pertama adalah ketika mau berangkat memastikan bahwa saat itu diri kita benar-benar sehat. Kalau mungkin ada gangguan batuk atau mungkin pilek, ya disarankan untuk tetap tinggal di rumah. Itu tidak menyalahi, ya meskipun kita pelajar kalau merasa seperti itu, ya kita harus tinggal di rumah untuk menjaga kebaikan semuanya. Kemudian ketika dalam perjalanan, ya kita harus memakai masker, harus pakai masker, dan diupayakan agar tidak dengan transportasi umum. Ini karena kita akan mudah bersinggungan dengan orang lain. Tapi kalau misalnya terpaksa, ya kemudian transportasi umum, kita harus juga menjaga jarak. Dan kita juga bersyukur karena kendaraan umum pun juga menerapkan protokol kesehatan ini dengan membatasi jumlah penumpang yang di dalam kendaraan tersebut. Kemudian berikutnya, jika membayar atau membayar transportasi itu diupayakan memakai transaksi yang non tunai. Kalau terpaksa harus kita membayar dengan uang langsung, maka kita tadi cakapan depan ini juga termasuk jalan ini ada kita memakai hand sanitizer, ya ini untuk menghindari virus yang saat ini sedang ada di sekitar kita. Kemudian yang selanjutnya, selama dalam perjalanan menuju tempat sekolah atau kerja, ini agar tidak menyentuh wajah, tidak menyentuh mata. Kalau terpaksa harus apa namanya, entah membersihkan wajah atau mungkin mata kita ada gangguan, ya siapkan tisu yang bersih. Nah, bagaimana ketika kita sudah sampai tempat kerja atau di sekolah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus segera menuju tempat cuci tangan yang disediakan, ya, menggunakan sabun dan air yang mengalir. Lalu berikutnya, ketika membuka pintu, ya ini saran ya, membuka pintu memakai siku, ya. Dan juga diharapkan tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan temannya lain. Kalau misalnya tempat kerja itu harus di lantai atas atau naik lift, ya menjaga jarak, dan dalam ruangan tersebut ya dibatasi orang yang masuk di dalamnya. Lalu supaya setelah sampai di tempat kerja atau mungkin di kelas mungkin ya perlu kita lakukan yang mestinya ini sudah dilakukan oleh para pekerja yang di situ, ya, meja, kursi dan sebagainya sudah dilap, dibersihkan, lalu ini juga disemprot dengan disinfektan sehingga virus yang menggunakan itu bisa dihilangkan. Dan yang tidak melakukan lagi dipaksa, ya, tidak sering menyentuh fasilitas atau peralatan yang dipakai bersama di area kerja tersebut, ya. Tetapi jika terpaksa harus menyentuh, maka segera tangan dibersihkan, ya, dengan hand sanitizer yang kita siapkan tadi. Nah, bagaimana kalau tugas kita selesai di tempat kerja atau dari sekolah? Apa yang harus kita lakukan?
di rumah. Yang pertama, jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Mandi, lalu juga ganti pakaian terlebih dahulu. Lalu pakaian yang kita pakai sebaiknya dicuci, masker yang tadi dipakai juga dicuci dengan deterjen supaya virus yang mungkin melekat di situ bisa hilang. Jika dirasa perlu juga alat yang kita bawa seperti handphone, mungkin kacamata, tas, ataupun juga jam tangan kita dibersihkan dengan disinfektan. Dan tidak kalah penting lagi adalah yang perlu kita lakukan, yaitu dengan meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara makan atau mengkonsumsi makanan yang gizinya seimbang. Lalu setiap hari banyak beraktivitas fisik selama 30 menit dengan olahraga ringan, lalu juga istirahat yang cukup. Dalam sehari paling tidak kita istirahat selama 7 jam sehingga badan kita akan senantiasa sehat. Terlebih kepada siapapun yang punya penyakit degeneratif atau karena memburuknya kondisi tubuh, organ tubuh utamanya seperti yang mengalami diabetes, hipertensi, ini harus benar-benar menjaga kesehatannya. Dan bagi yang menderita penyakit degeneratif supaya selalu dikontrol, selalu kontrol ke petugas kesehatan sehingga bisa kita ketahui perkembangan penyakitnya. Nah, itu tadi peraturan Menteri Kesehatan berkaitan dengan kegiatan saat menuju ke tempat tugas, selama di tempat tugas maupun ketika kembali ke rumah. Nah, kita akan masuk pada inti dari pembahasan kita hari ini, yaitu di sekolah kita metode pembelajaran yang kita jalani pada masa kehidupan baru atau kenormalan baru ini. Nah, kita lihat dulu apa itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyampaikan bahan pelajaran, baik secara individu maupun secara kelompok. Yang jelas yang kita lakukan pada pembelajaran 2020-2021 nanti adalah pembelajaran jarak jauh. Jadi dengan sistemnya nanti yang kita lakukan semua ini adalah dengan dua cara, yaitu dengan cara luring, itu luar jaringan, dan yang satu lagi lewat daring dalam jaringan. Yang luring nanti kita bisa siapkan modul yang nanti akan disiapkan oleh para bapak dan ibu guru yang mengajar, lalu nanti tekniknya akan disampaikan pada grup sekolah yang sudah dibuat, baik itu nanti anak-anak mengambil modul ke sekolah ya, nanti kita atur waktunya bisa 1 minggu sekali anak datang mengambil modul, lalu jika ada tugas-tugas yang dikerjakan pada minggu berikutnya diserahkan dan mengambil modul yang selanjutnya. Sementara yang tidak mungkin, anak-anak yang tidak mungkin datang ke sekolah, menjadi pembelajaran lewat daring, ya, nanti akan disiapkan dengan model yang akan kita siapkan, atau yang kemarin kita melalui sarana WhatsApp, dan nanti kita akan perbarui setelah kita buat grup baru nanti, sehingga nanti semua siswa akan terlayani di dalam kegiatan pembelajaran ini, sehingga tidak mungkin terhenti dan tidak mungkin berhenti proses pembelajaran ini, karena ini yang dialami oleh lembaga pendidikan dimanapun. Nah, PJJ yang akan kita jalani bersama-sama nanti harus diikuti oleh setiap siswa, harus, hukumnya wajib, dan setiap siswa dalam menjalani kegiatan ini harus dengan sikap yang bijaksana. Artinya bahwa
Karena situasi yang tidak memungkinkan kita bertemu antara siswa dan guru, maka kegiatan ini yang harus kita tempuh supaya apa yang menjadi harapan kita bersama-sama siswa untuk mencapai cita-citanya sudah tercapai, maka kegiatan ini diikuti dengan baik. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah jangan sampai menunda-nunda tugas jika memang ada tugas yang diberikan oleh para bapak dan guru. Jangan sampai ditunda, karena semakin ditunda maka akan semakin banyak tugas yang diselesaikan, maka pada akhirnya nanti menimbulkan beratnya anak-anak dalam mengerjakan tugas itu. Karena meskipun pembelajaran jarak jauh, baik model kita pakai luring maupun daring, tetap ada proses yang nanti ada penilaian, ya, ada penilaian. Ya. Tentang tadi penilaiannya nanti akan kita melihat bagaimana keseriusan Anda, keseriusan anak dalam mengikuti pembelajaran ini. Dan juga selain dengan bijaksana, tentu dikerjakan dengan cara dan sikap yang gembira. Nah, dalam menyelesaikan tugas-tugas, kalau berupa tugas, ini sebenarnya anak-anak bisa bekerja sama dengan keluarga. Jadi kalau anak-anak nanti mengalami kesulitan, bisa bertanya pada keluarga, baik orang tua, kakak, saudara, atau siapapun juga. Ini sebenarnya suatu keuntungan pembelajaran di rumah ini, pembelajaran jauh ini. Keuntungan adalah kita atau anak-anak bisa bertanya, minta bantuan kepada siapapun juga. Tidak pernah akan disalahkan ketika ada menyerahkan tugas itu ke sekolah karena kerjasama dengan pihak lain. Ini keuntungannya. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika ada di rumah, sebenarnya diharapkan tumbuhnya kreativitas Anda. Bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Jangan malah merasa bahwa wah nggak enak, tugas, tapi justru tuntut suatu kreativitas sehingga Anda lebih bisa mengembangkan diri Anda. Anda berkreasi lebih leluasa. Kalau di sekolah waktu terbatas, di rumah lebih luas lagi. Nah, itu nanti yang kita jalankan kegiatan belajar mengajar kita. Kita pakai pembelajaran jarak jauh, sistem model kita pakai luring maupun daring, dan inilah yang menjadi harapan pemerintah sekolah dan kepada anak-anak semuanya. Yang penting adalah satu, Anda atau anak-anak harus sehat. Dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada, maka diharapkan semuanya siap. Lalu yang kedua, kita menjalani hidup normal tapi dengan bentuk yang baru, yang dulu tidak pernah kita lakukan, maka saat ini harus kita ikuti. Dan yang tidak kalah pentingnya, kepentingan lagi adalah harapan pemerintah maupun sekolah bahwa ekonomi tetap berjalan, sehingga kehidupan kita tidak mandek, tidak berhenti karena adanya virus yang sedang melanda ini. Mari kita ikuti tatanan normal baru ini, utamanya adalah kegiatan pembelajaran yang akan kita jalankan ke depan, dan untuk meraih kesuksesan yang bersama. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah kita harus selalu mohon kepada Tuhan supaya kita semua di dalam perlindungannya, dan kita akan segera kembali hidup seperti yang dulu dan akan menjadi lebih baik lagi. Semoga rencana kegiatan pembelajaran kali depan ini bisa diikuti dan kita jalan bersama-sama, dan semoga kita menjaga kesehatan dan juga jaga jarak ketika kita berada di kerumunan dan sering mencuci tangan. Itu yang saya sampaikan. Semoga ini kita bisa jalan bersama-sama. Semoga Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Terima kasih.